Film ini dimulai dengan sekelompok siswa sekolah menengah yang sedang beraktivitas di sekolah mereka. Semua orang hanya terfokus dengan smartphone mereka. Salah satu dari kelompok siswa itu adalah seorang remaja bernama Alex yang sedang membicarakan cewek idamannya. Sesampainya mereka di kelas, Sin berpindah ke dalam dunia smartphone milik Alex dengan sekumpulan emoji yang tinggal di kota bernama Textopolis. Masing-masing emoji menjalankan fungsi yang sama seperti yang dirancang untuk mereka pada sebuah smartphone. Tidak seperti emoji lain yang hanya memiliki satu ekspresi sesuai fungsinya, Jin memiliki banyak ekspresi dan perasaan yang membuatnya menjadi tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, atau bisa dibilang emoji yang normal. Jin memulai pengalaman pertamanya untuk ditetapkan sebagai emoji resmi. Meskipun orang tuanya, Mel dan Mary, tidak terlalu yakin bahwa itu akan berhasil, dilihat dari kelainan Jin yang memiliki banyak ekspresi. Hari itu Jin pergi ke stasiun tempatnya akan bekerja. Di sana ia bertemu Smiler emoji. Smile yang selalu tersenyum dalam situasi apapun walaupun sedang marah. Dia adalah kepala pusat teks di sana dan merupakan salah satu emoji original. Tidak hanya itu, di sana ada juga emoji-emoji populer lainnya seperti emoji iblis, fist bump, pup, dan lain-lain. Semuanya bersiap di dalam kubus tempat mereka akan dipindai dan dikirim ke handphone Alex di dunia manusia. Alex mendapat teks dari gebetannya Eddie. Alex ingin mengirimnya emoji, maka dia mulai memilih-milih emoji yang pas, dan pilihannya jatuh kepada Jin. Namun ketika akan dipindai, Jin panik karena nervous dan menyebabkan Alex mengirim emoji aneh ke Eddie. Hal itu menyebabkan kekacauan di dunia emoji, sehingga Jin dicap sebagai emoji malfungsi yang tidak bisa menetap dalam satu ekspresi. Jin sangat menyesal atas apa yang terjadi. Lalu ia dipanggil ke kantor Smiler. Smiler memberitahukan bahwa karena insiden itu, ia harus dihapus untuk mencegah terjadinya kesalahan lain pada handphone Alex. Tetapi Jin menolak dan mencoba kabur. Kemudian Smiler memerintahkan robotnya untuk menangkap Jin. Jin berlari ke ruang tunggu emoji-emoji paling populer. Para robot tidak menemukannya dan mulai menyebabkan kekacauan di sana. Pada akhirnya, Jin bertemu dan dibantu oleh emoji high five yang sebelumnya adalah emoji populer. Ia membawa Jin ke salah satu ruangan tersembunyi, tempat emoji yang tidak populer berkumpul. Kemudian Jin menceritakan kepada High Five bahwa ia adalah emoji malfungsi yang akan dihapus oleh Smiler. Itu membuat High Five terkejut dan kemudian mengusulkan agar mereka menemui seorang hacker bernama Jailbreak untuk memprogram ulang Jin menjadi emoji meh biasa, sehingga dia tidak akan terhapus dari handphone Alex. Kemudian keduanya menyelinap keluar dari ruangan tunggu tersebut dan mereka pun melarikan diri dari kota Textopolis ke kota Wallpaper, tempat aplikasi-aplikasi handphone berjalan. Kedua orang tua Jin, Mel dan Mary, menyadari bahwa Jin menghilang. Maka mereka mencoba mencarinya juga. Sayangnya, salah satu robot melihat mereka pergi yang kemudian dilihat juga oleh Smiler dari kamera yang terpasang di robot itu. Kemudian Smiler mengirim banyak robot untuk mencari Jin ke seluruh kota dan juga memata-matai orang tua Jin yang sudah mencarinya. Kembali pada scene Jin dan High Five yang menjelajahi beberapa aplikasi lain di ponsel Alex, termasuk salah satunya Facebook. Kemudian mereka tiba di salah satu aplikasi pembajakan tempat mereka berharap dapat menemukan jailbreak. Tampaknya aplikasi ini adalah semacam tempat untuk virus-virus dan juga spam iklan. Akhirnya, keduanya menemukan jailbreak yang tidak tertarik untuk membantu mereka. Sampai akhirnya ia dikejutkan oleh keunikan Jin yang memiliki masalah dengan ekspresi wajahnya. Para robot kemudian masuk ke tempat pembajakan itu, hendak mencari Jin dan mulai menimbulkan masalah dengan menghapus beberapa virus di sana, dan membuat mereka bertiga terpaksa melarikan diri. Jailbreak mengusulkan untuk pergi ke aplikasi Dropbox untuk memprogram ulang Jin. Mereka melewati banyak aplikasi, salah satunya game Candy Crush.
Di sana Jin terjebak di dalam game Candy Crush sehingga mereka harus menyelamatkannya dengan cara mencocokkan permen dengan warna yang sama sampai mereka bisa membebaskan Jin. Namun tindakan mereka dalam game itu menyebabkan handphone Alex mengeluarkan suara game Candy Crush ketika ia baru saja ingin bicara kepada Eddie untuk mengajaknya ke pesta dansa musim gugur. Hal itu membuat panik dan benar-benar muak dengan handphonenya dan memutuskannya untuk membawanya ke toko ponsel untuk mereset dan menghapus semua data di ponselnya yang artinya dunia Jin dalam bahaya. Scene kembali ke dunia emoji di mana Jin dan teman-temannya kemudian masuk ke aplikasi Just Dance, di mana mereka bertemu dengan sebuah avatar Akiko Glitter yang memandu dance. Hal itu membuat mereka harus menari selaras dengan permainan jika mereka ingin melanjutkan perjalanan mereka atau tidak. Mereka akan jatuh ke dalam tempat pembuangan. Jailbreak yang mengaku bahwa ia tidak pandai menari membuat Jin membantu Jailbreak mengikuti alur gerakan dari tariannya. Ketika sedang berusaha menari, topi Jailbreak terjatuh dan menunjukkan bahwa Jailbreak adalah seorang emoji princess. Saat mereka mencapai akhir permainan, para robot tiba-tiba muncul dan memprogram diri mereka sendiri untuk bisa menari agar dapat mengejar Jin. Kacauan di dunia emoji ini menyebabkan aplikasi Just Dance di handphone Alex mengeluarkan suara di kelas. Alex yang malu dan ditertawakan segera menghapus aplikasi Just Dance, yang membuat seluruh isi aplikasi itu runtuh dan terbuang ke tempat pembuangan. Jin dan kawan-kawan nyaris terbuang di tempat pembuangan itu juga. Dalam upaya pelariannya agar tidak ikut terbuang, High Five tiba-tiba ditarik ke tempat sampah oleh salah satu robot, membuatnya terpisah dari Jin dan Jailbreak. Ketika Jin dan Jailbreak sudah dekat dengan aplikasi Dropbox, Jin berubah pikiran dan ingin pergi ke tempat sampah untuk menyelamatkan sahabatnya High Five yang membuatnya Jailbreak tersentuh dan ikut membantunya. Mereka menggunakan aliran musik dari aplikasi Spotify sebagai jalan pintas untuk pergi ke tempat pembuangan agar lebih cepat. Selama perjalanan itu, Jailbreak mengaku bahwa dia menyukai Jin apa adanya, maka dari itu, Jin tidak boleh malu dengan apa adanya dirinya. Kembali ke scene dunia manusia, Alex telah muak dengan ponselnya. Akhirnya Alex membawa ponsel ke toko handphone agar ponselnya dapat diformat ulang dan dibersihkan, yang akan mengakibatkan semua aplikasi terhapus termasuk dunia emoji. Mengetahui hal itu, Smiler mengirim robot tercanggih untuk mengejar dan mencari Jin sampai dapat. Di tempat lain, High Five sedang meratapi nasibnya di tempat sampah dengan sisa-sisa karakter yang dihapus di sana. Dia menemukan email yang ingin dikirim Alex kepada Eddie yang menyatakan perasaannya terhadap cewek gebetannya itu, tetapi Alex tidak pernah mengirimkannya dan lebih memilih untuk menghapusnya karena tidak percaya diri. Setelah itu tiba-tiba Jin dan Jailbreak datang untuk menolong High Five dengan tali dan menariknya keluar dari tempat sampah. You care about me, and I'm not upset, Troll. Do you see? Save me. It wasn't just me, Jailbreak helped. Scene berpindah ke Mel dan Mary, orang tua Jin yang sedang berdebat tentang apa yang terjadi yang membuat keduanya memutuskan berpisah dan mencari Jin sendiri-sendiri. Mereka melewati YouTube dan aplikasi lainnya, tapi kemudian akhirnya mereka menemukan satu sama lain di album foto perjalanan Alex di Paris pada aplikasi Instagram. Lalu mereka menyadari bahwa Alex juga sama seperti Jin, anaknya yang memiliki banyak ekspresi. Ketika itu juga ayah Jin, Mel memberitahukan rahasianya kepada Mary istrinya bahwa ia juga sebenarnya adalah seorang emoji, multi-expression sama seperti Jin. Lalu mereka pun berdamai dan memutuskan mencari Jin bersama. Dalam perjalanan menuju Dropbox, Jin, Jailbreak, dan High Five berhasil ditemukan oleh robot-robot suruhan Smiler. Jin dan kawan-kawan berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam aplikasi Dropbox, sehingga mereka aman di dalamnya. Karena robot Smiler tidak dapat masuk dikarenakan ia adalah jenis malware ilegal. Setelah itu mereka harus melewati firewall. Mereka harus menemukan kata sandi yang cocok berdasarkan hal yang disukai atau hal yang penting bagi Alex. Jin melakukannya dengan ekspresi wajah emoji yang berbeda-beda, agar firewall mengira Jin bukanlah emoji yang sama, tetapi Jin terus-menerus gagal dengan setiap sandinya. Kemudian High Five mengatakan bahwa kemungkinan sandinya adalah nama gebetan Alex, meskipun setelah itu High Five lupa siapa nama gadis itu, yang membuat Jailbreak harus mencari lagi data di mana Alex pernah menyebutkannya di teks yang tidak jadi ia kirimkan kepada gadis itu. Beruntung, akhirnya Jailbreak berhasil menemukan nama Eddie di teks yang telah dihapus Alex, dan ternyata itu adalah kata sandi yang benar.
Mereka pun berhasil masuk ke cloud tempat Jailbreak bersiap untuk memprogram ulang Jin. Tetapi, sebelum ia melakukannya, Jin mengakui perasaannya terhadap Jailbreak. Sayangnya, Jailbreak ingin tetap pada rencananya untuk menjelajah ke aplikasi cloud yang artinya mereka tidak bisa bersama. Secara tidak sengaja itu membuat Jin kembali ke program apatisnya karena patah hati. Tiba-tiba robot Smeller yang sudah di-upgrade itu menyelinap ke cloud dan menangkap Jin, Don't do that! That freaky... membuat Jailbreak dan High Five harus mengejarnya dengan burung Twitter yang dipanggil oleh Jailbreak dalam wujud prinsesnya. I can't wait to see the look on Jean's face! Sementara itu, di Textopolis, Smeller bersiap akan menghapus Jin, namun tiba-tiba orang tua Jin, Mel dan Mary datang. Mel mengungkapkan bahwa dia adalah seorang emoji. Malfungsi juga karena memiliki multi ekspresi sama seperti Jin yang membuat Smeller berniat menghapusnya juga. Namun sebelum hal itu terjadi, Jailbreak dan High Five berhasil menggagalkannya dan menonaktifkan robot yang sudah di-upgrade itu sehingga robot itu terjatuh menimpa Smeller. Kembali ke dunia manusia, Alex sudah berada di toko handphone dan bersiap memprogram ulang ponselnya dan akan menghapus semua data di dalam ponselnya termasuk dunia emoji. Namun sebelum semuanya secara komplit terhapus, Jin buru-buru memindai wajahnya yang multi ekspresi itu dan ketika Alex melihat emoji unik itu di teksnya, ia segera mengirimkannya kepada Eddie. Eddie yang menerima pesan dengan emoji unik multi ekspresi itu, seketika itu juga menyukainya. Kemudian Eddie memutuskan untuk menghampiri Alex dan mengatakan bahwa ia menyukai Alex yang dapat mengekspresikan perasaannya. Menyadari bahwa ia punya kesempatan, Alex memberanikan diri mengajaknya ke pesta dansa musim gugur. Eddie pun bersedia. Alex yang sangat senang seketika itu juga membatalkan reprogramming terhadap ponselnya. Begitu pula dengan Jin di dunia emoji yang sangat bahagia atas keberhasilannya. Jin pun menerima dirinya apa adanya, dan hal itu dirayakan pula oleh seluruh emoji lainnya. Jin dianggap sebagai pahlawan dan ia pun menjadi emoji multi ekspresi pertama bersama ayahnya. Di akhir cerita, Smeller telah dikirim ke Lausterlong, tempat emoji diasingkan karena kejahatannya. Ia pun menggunakan banyak kawat gigi karena giginya retak akibat tertimpa robotnya. Di sana dia hanya bermain Go Fish dengan para emoji yang diasingkan lainnya dan film pun selesai.